Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas remedi blok trauma yang beranggotakan Titan Indrajana dan saya sendiri, Ratri Megaharani, pada kelompok 8. Di sini kami membahas soal nomor 8. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Seorang wanita datang ke IGD diantar polisi akibat KKL motor, pasien somnolen, tampak deformitas angulasi dan shortening pada crucis dextra dan femur sinistra. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan tensi 115/60, nadi 112 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, dan perkiraan berat badannya 70 kg. Apakah yang Anda berikan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi akibat fraktur di atas? Di sini kita diagnosis terlebih dahulu. Ini kasus diagnosisnya yaitu shock hipovolemik. Di sini kita lihat pada kasus untuk pemeriksaan fisik tensinya itu normal 115/60. Nadinya sedikit tinggi, 112 kali per menit, itu takikardi. Respirasinya untuk orang dewasa itu normal, tapi sedikit naik. Setelah itu di sini kita lihat jawabannya, kami memilih jawabannya elektrolit. Kenapa kami memilih jawaban elektrolit? Di sini kita ketahui shock hipovolemik itu ada 4 derajat. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Baik, di sini pada shock hipovolemik pada kasus soal nomor 8, kita ketahui tadi pulse rate-nya itu atau nadinya itu lebih dari 100, itu 112. Terus tadi untuk respirasi rate-nya itu 28, masuk ke kriteria derajat kedua. Untuk penanganan resusitasinya, di sini derajat 2 diberikan kristaloid. Nah, pada opsi soal nomor 8 ini tidak ada kristaloid, tapi bisa diganti dengan menggunakan elektrolit. Kenapa tidak memakai PRC? Karena untuk derajat kedua tidak memerlukan blood atau PRC. Setelah itu kita ketahui juga shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik itu didefinisikan sebagai berkurangnya volume sirkulasi darah dibandingkan dengan kapasitas pembuluh darah total sehingga terjadinya penurunan tekanan darah yang akan menurunkan perfusi di jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya darah baik secara eksternal maupun internal. Nah, atau kehilangan cairan dan elektrolit dalam tubuh secara cepat. Nah, itu makanya tadi jawabannya nomor 8 kami memilih jawaban elektrolit. Mungkin untuk selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Titan. Silakan Titan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu elektrolit. Cairan elektrolit adalah senyawa di dalam larutan yang berdisosiasi menjadi partikel yang bermuatan ion positif atau negatif. Ion bermuatan positif disebut kation dan ion bermuatan negatif disebut anion. Seimbangan keduanya disebut sebagai elektronetralitas. Sebagian besar proses metabolisme memerlukan dan dipengaruhi oleh elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tidak normal dapat menyebabkan banyak gangguan. Cairan elektrolit masuk tubuh melalui makanan, minuman, dan juga cairan intravena, dan juga didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Seimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Kation utama dalam cairan tubuh adalah natrium, Na, kalium, sedangkan anion utamanya adalah klorida.
Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari koloid. Cairan koloid disebut juga sebagai cairan pengganti plasma atau biasa disebut plasma expander. Dalam cairan koloid terdapat zat atau bahan yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama di dalam ruang intravaskuler. Koloid mengembalikan volume plasma secara lebih efektif dan efisien daripada kristaloid, serta mengekspansikan volume vaskuler lebih sedikit cairan daripada larutan kristaloid. Sedangkan kristaloid akan keluar dari pembuluh darah dan hanya seperempat bagian yang tetap tinggal. Contoh cairan koloid diantaranya ada albumin. Albumin yaitu merupakan larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Albumin dibuat dengan pasteurisasi pada suhu 600 derajat Celcius dalam 10 jam. Untuk selanjutnya yaitu PRC atau paket red cell, merupakan komponen yang terdiri dari eritrosit yang telah dipekatkan dengan memisahkan komponen-komponen lain sehingga mencapai hematokrit 65-70%, yang berarti menghilangnya 125 sampai 150 ml plasma dari satu unitnya. PRC merupakan pilihan utama untuk penderita anemia kronik karena volumenya yang lebih kecil dibandingkan dengan whole blood. Selanjutnya untuk penjelasan dari whole blood yaitu darah yang diambil langsung dari donor yang bercampur dengan antikoagulan yang sudah tersedia di dalam kantong darah. Untuk komponennya sendiri terdiri atas eritrosit, trombosit, dan juga faktor pembekuan 5 dan juga 8. Satu unit kantong darah lengkap berisi 450 ml dan juga 63 ml antikoagulan. Untuk suhu penyimpanannya yaitu antara 2 sampai 4 derajat Celcius. Satu unit darah 250 sampai 450 ml dengan antikoagulan sebanyak 15 ml. Dilakukannya transfusi whole blood harus melalui uji cocok serasi mayor dan minor antara darah pendonor dan juga pasien. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.